jurusan RPL yang belajar misalnya diajari HTML. Kemudian dari HTML itu kira-kira saya nanti diberi nilai yang pinter 90. Kemudian dari 90 itu gurunya itu nanti dia belum punya bayangan nanti dari belajar HTML itu karena nanti anak-anak itu suruh ngapain gitu. Nah itu yang menjadi kegundahan saya. Terus dulu lebih ekstrim lagi, anak-anak saya jurusan RPL itu setelah lulus dengan berbagai macam uji, ya, uji LSP sudah saya berikan, UKK dengan industri juga sudah kita berikan. Setelah lulus larinya kemana? Ke perusahaan garmen. Kan sudah mereka latihan ataupun belajar 3 tahun tentang komputer, ini kerjanya yogur jahit. Saya juga masih syukur alhamdulillah karena dari itu berarti ada kemampuan siswa itu untuk adaptasi dengan lebih realistis. Tapi walaupun belum istilahnya linier dengan apa yang mereka pelajari, yang mereka sudah menghabiskan dalam tanda kutip 3 tahun loh ya di tahun sekolah, dan itu waktu yang lama dan nggak mungkin terulang lagi karena mereka sekolah 3 tahun ya hanya seumur sampai mati ya cuma sekali itu toh. Nah kemudian dari situ kemarin dulu saya terus cari informasi bagaimana ini, padahal tempat saya itu setiap tahun itu 4 kelas terus dan tiap tahun juga meluluskan 4 kelas terus. Nah itu kalau gini terus ini berarti ada yang salah. Nah, kebetulan saya jadi wakakurnya lah, berarti itu yang salah pertama ya wakakurikulumnya. Berarti kan ora iso nggawe sistem pembelajaran sing iso mari bocah lulus kerja sesuai yang mereka idamkan waktu masuk. Karena waktu masuk kan pasti mereka sudah punya bayangan, oh ini jurusan komputer, walaupun komputer ini piye bentuknya, wujudnya piye, terus isi nama apa kan mereka belum tahu. Nah kewajiban kita guru adalah memberitahu mereka. Di siswa itu tidak ada yang salah, dia dulu karena informasinya yang didapat ya cuma itu, tahunya komputer yang ngono kae, nanti di sinau yang ngono kae, kok kerjone bayangan mereka mungkin di balik meja seperti ini ada komputer gitu dia akan kerja. Nah tapi kenyataannya mereka lulus kok kerjanya nyekel mesin jahit. Nah itu kan agak menyimpang jauh sekali. Itu pun kalau mereka sudah mau kerja itu saya sudah syukur alhamdulillah. Kalau lebih parah lagi kalau mereka tidak mau bekerja kemudian kecewa dengan sekolahan mudahnya, nah nanti ya dosanya guru akan semakin bertambah-tambah. Karena yang masuk SMK dalam tanda kutip ya dari golongan menengah ke bawah semua, tidak ada anaknya bupati wali kota yang sekolah di SMK. Sampai saat ini saya belum pernah baca anak guru yang sekolah di SMK bisa dihitung itu saja. Nah karena mereka sekolah yang di level SLTA itu hanya sumur-umur paling itu, nah itu kan di sini berarti ada yang salah di mudahnya di tempat saya. Nah makanya saya terus dulu mencari industri, kira-kira industri mana yang istilahnya nanti kita memperbaiki di proses. Kalau dulu biasanya industri kan hanya yang penting kerjasama, kemudian nanti besok suatu lulus diinformasikan ada lowongan gitu toh. Kan biasanya gitu diinformasikan, dia kan tidak mau jamin nanti lulus direkrut, ya kan jarang. Di perusahaan apapun rata-rata seperti itu semuanya mereka pasti hanya menginformasikan, tidak berani misalnya 20% 100% nanti ya sudidikan kita rekrut. Kemudian kemarin kita bisa ketemu dengan Rumah Sasongko dulu, kemudian dengan kita persempit lagi dengan PT Kaderana itu, kemudian kita bikin sebuah sistem sehingga nanti dari itu ada jaminan bahwa paling tidak minimal 20% dari yang kita didik bersama itu nanti bisa diterima. Dan proses magangnya sebelum pemerintah menjalankan 6 bulan ya Pak kurikulum Merdeka ini ya. Nah, tempat saya di sini sudah kita laksanakan dan sekarang proses magang itu jadi priority, walaupun tempat saya belum waktunya PKL ataupun magang. Ya nanti kalau di sini sudah bisa untuk magang, Mas ini bisa magang enggak? Ya sudah kita, kalau bisa ya sudah nanti kita magangkan. Karena intinya apa? Intinya anak-anak itu kan nanti kan kalau di industri kan semuanya sudah budaya industri, waktunya, jam kerjanya, kemudian kulturnya, kemudian yang terpenting itu manajemen waktunya. Kemudian kalau di sini
budaya itu sisanya adab ya. Nah, adabnya, kemudian nanti dengan timelinenya. Nah, itu kan bisnis yang kelihatannya hanya kita duduk itu kan ternyata tidak semudah kita melihat. Nah, tapi kalau di bisnis di sini, bisnis visual ataupun yang lainnya di sini bisnisnya banyak sekali, nanti silahkan digali sendiri. Nah, itu nanti di sini kelihatannya hanya duduk-duduk, tapi di sini dia harus bisa benar-benar ngatur di timelinenya, dan itu bisa hanya dipelajari di industri. Kalau di sekolah kan mungkin masih banyak toleransi, misalnya hari ini terlambat, oh besok lagi ya, beri waktu. Nah, gitu. Kalau di industri tidak, yang ya seperti Mas ini hasilnya langsung kasus ya ora ya wis cukup. Nah, karena di industri kreatif ya seperti itu. Kalau sanggup misalnya bikin logo ya sudah sanggup. Bagaimana nanti caranya, nah itu tergantung kreativitas kita. Itu gambarannya kenapa kita dari SMK Tenggaran kita kerjasama dengan industri di sini. Nah, kemudian kebetulan juga kemarin kita sampai di SM 2022 itu kita pakai padanannya, yang pusat keunggulan yang padanannya kita juga pakai industri ini. Itu kemudian kalau di RUS kan dulu sudah besar ya, potensinya sudah banyak. Kemudian kalau anak-anak kami itu yang masuk ke sini itu hanya jurusannya malah RPL tapi belajarnya visual atau grafis. Nah, itu pun juga pasti kan kalah kalau anak-anak saya misalnya dibandingkan dengan skillnya dari RUS kan jelas ya, 3D saja ya ataupun animasi aja sudah dipecah-pecah ya. Ternyata banyak sekali, ada tadi yang 2D, 3D, otomatis kan anaknya itu kan berarti lebih kompeten lah daripada tempat saya. Karena anak saya itu diajarinya basis data, HTML gitu, tapi suruh nyekel AI gitu. Suruh gambar, tapi itu enggak masalah gitu loh. Sehingga apa yang ada saat ini yaitu yang kita manfaatkan, bukan cari idealisme gitu loh. Sehingga kita harus bisa adaptasi di situ dengan apa yang kejadian di dunia saat ini. Ya kita harus bisa adaptasi itu. Yang namanya hubungan ya pasti banyak ya lika-liku. Ya biasa wis dimaki-maki biasa. Loh, nek industri kudune ngono kuwi karo sekolahan mestine sih. Cuman kan problemnya kan terlalu sopan aja industri itu. Cuman masalahnya nek terlalu sopan itu dari industri, apakah karena sopan memang di kepentingan kaitannya karo budgeting dan sebagainya. Karena industri dilibatkan kan, kalau tidak ada budget kan ada kesulitan juga. Tetapi kami berani bertaruh hari ini ya karena wis didit ya. Hari ini kami ada sekitar lebih dari hampir 200 bisnis, dan kecil, jangan dibayangkan yang itu ya, yang aneh-aneh gitu, kecil-kecil ya, satu studio paling kayak Zaki. Kamu punya berapa itu Kak, punya berapa talent di tempatmu? 7. Kecil, kita kecil-kecil. Tetapi yang kami ingatkan adalah jangan ojo sampai gini loh, sekolah Rusi wis wape luar biasa menurut aku, karena aku nginceng juga ngeliat itu. Nah, aku membayangkan gini, bisa nggak ya kalau misalkan lulusan-lulusan yang sudah punya skill yang baik ini, dia itu memang masuk ke market yang benar-benar ngerti real market. Karena soal skill ketika dia pandai membuat sesuatu dengan real market itu berbeda loh. Ini yang harus disadarkan terus, diingatkan terus, bahwa sekolah ini saatnya untuk link and match, kata negara itu kan begitu. Makanya bagaimana tugas guru itu membuat link and match. Persoalannya adalah guru ini harus jadi yang disebut istilahnya Mas Menteri itu sebagai guru penggerak. Ini berani nggak berkelahi dengan kepala sekolah? Harus berani. Selama Anda punya konsep. Ini aku bujui sih. Nek kowe kepala sekolahmu saya urung mudeng karo karepmu, kontrene tak kandhanane. Pasti paham, karena kami tidak memberikan janji, kami memberikan data real. Tidak nggak pakai asumsi, nggak pakai persepsi. Makanya berulang-ulang dengan pengalaman di SMK Tenggaran di masa lalu berkaitan dengan industri, yuk dikerjain. Merek itulah gitu, merek tahu sendirilah, merek pasti sama lah. Nanti aku nggak berani nyebut ki ngocah iki sekolah sedulur sekolah Rus teko ki kita YouTube ki. Aku serem, tapi kan nggak apa-apa, karena kita harus mulai belajar terbuka bahwa apa sih objektif dari kebutuhan para siswa ini. Kalau tidak dia praktis masuk ke lapangan real, dia bisa
menghadapi kenyataan yang ternyata gawe 3D wae saiki nganggo alat, nganggo generator iso. Nggak perlu susah payah bikin rigging dan kesuwen. Terus pertanyaannya laku nggak? Laku luar biasa. Market mana? Fiverr, Gumroad, Upwork dan sebagainya, dan waduh luar biasa. Dan market kita adalah overall adalah kelas dunia, bukan di lokal lagi. Dan mereka hidup semua dari masing-masing tempat tuh studio. Akhirnya kita kan isone cuma ternyuh ya Pak, merasa bersyukur bangga karo putra-putra kita yang sekian tahun sing mbok sekolah kene kita paksa untuk menjadi berubah. Apa ada yang namanya orang pengen mengubah nasib kalau nggak memaksa? Ini adalah orang sing tak incip. Iki budi wong sing tak incip ning gone SMK 11. Begitu datang kunjungan segitu banyak orang, cuman satu-satunya anak nggak pernah senyum dia. Ya karena dia anak tentara gitu. Ya tapi ra iso gawane bapakmu mbok gawe yang hidup sekarang, nggak bisa. Hidup itu harus mulai senyum, pra kita ngasuh. Dongkol nggak apa-apa Bu, tapi senyum lah. Saya kisah senyum gitu. Senenge pol aku. Dongkol asu kan rak mbok omong gitu. Iya asu. Tapi kan senyum seperti senyum lah. Orang luar kan lihat gue senyum Bu. Nah itulah yang kemudian kamu memaksa diri. Alhamdulillah kan akhirnya gue jadi pemimpin juga. Itu maksudku itu sih. Maka setiap orang tanpa terkecuali harus belajar bagaimana komunikasi, belajar beradab. Wah ngeli luar biasa. Nah tapi pelajaran pertama sebagai seorang yang punya skill hebat itu dulu. Jangan pinter gambar saya ini apa coba gue harus ngomong apa mbak aku. Gue ngomong algoritma, aku nganggu bot. Apa nih? Gue ngomong apa? Gue harus ngomong 3D, aku nganggu bot. Meh apa gue? Aku 30 tahun di dunia visual. Balik meneh. Ngono mbak, jadi maksudku gini, ayolah kowe iki dadi guru, sudah nggak bisa ada waktu lagi tidak bermanfaat. Kenapa aku bilang? Karena posisimu adalah sangat strategis sebagai operator. Yang aku selalu bilang, setiap komunitas dimanapun, apapun bentuknya, itu adalah pabrik skill, pabrik yang kita bisa membangunkan skill. Kenapa? Karena hari ini segala sesuatu dengan sangat gampang dibuat. Mau bikin artikel, kowe nggak percaya aku mbok kongkon nulis nganggo handphone tok, hanya dalam hitungan mbok kayak konten nih hanya dalam hitungan sak jam aku iso dadi rong tulisan karena aku nganggo bot, orang nganggo AGC, orang nganggo sing mbok kuwi kuno, sing terbaru baru di launching, mesti tahu si anak-anak ini itu baru di launching juga baru 1 bulan tanggal 30 November baru di launching ning kelas dunia. Nah padahal itu terbuka oleh siapapun yang itu open source. Kalau kita nggak ngerti, goblok banget kita ini, rugi luar biasa. Ya masalahnya kan enak erus itu kan luar biasanya adalah memang mesti kayak privilege di kayak modal. Tapi nek jenengan kabeh ora iso membuat itu leverage sampai dosanya lebih gede daripada bapak-bapak iki. Wes intinya kuwi. Jadi intinya adalah pesan moral adalah dosamu lebih gede cah. Wong papat ketimbang bapak-bapak ini susah payah golek dana padana, riwari sampai ora alatnya segitu. Aku nginceng nih gambar, kayak parah ki alat. Sekarang kita baru bisa beli alat baru sekarang itu pun bener-bener karena bukan kita ya, bukan di kitanya, tapi di partner-partner kita di Pilong Becik. Kita berpartner dengan beberapa lembaga-lembaga, kita dorong. Wis kira-kira ngono. Aku bagi izin ya, Sal. Aku arep ning gone Kampung Becik. Aku bagi izin ya, Bos. Nggih, sami Mas. Iya, kapan perlu ngobrol lagi mungkin ya kita ya. Tapi kowe metu saka guruse. Nek kowe jek mewakili sekolah. Nek kowe jek mewakili sekolah ketemu aku ngeteki wektuku. Enggak, maksudnya memang kudu ada objeknya. Bangun objektifnya apa? Enggak, harus bangun objektifnya. Privilege-nya sih. Cakep sih. Jadi nek gawe cah pinter yo gampang banget pol ya. Nek awakmu gawe cah pinter gampang luar biasa. Sing ngangel awakmu adalah gawe cah pinter nang nggonmu beradab. Ge top. Adab sudah. Agama itu tertinggi itu bukan ilmu, adab. Adab baru ilmu teknis. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Langsung praktis teknis karena waktunya terbatas juga teman-teman. Kami tahu perlu waktu ke tempat lain. Zaki langsung temenin ke studio-studio kita supaya teman-teman di sini juga lihat apa yang sedang kami kerjakan di sini. Ini satu dari lebih dari 20 tempat kami di Semarang. Jadi teman-teman lihat di sini satu, kami punya 20 lebih tempat seperti ini di daerah Semarang atas, Semarang bawah sampai Salatiga. Kami punya tempat yang
sedikit banyak mirip seperti ini. Jadi kami industrinya based on komunitas. Jadi yang kami bangun adalah community development. Temenin lihat-lihat, cari teman-teman biar dapat gambar data sebanyak-banyaknya tentang tempat ini. Lalu abis itu makan siang boleh di ruang tengah aja sambil ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman praktis juga, cepet abis ini langsung bisa geser lagi kalau memang perlu jadwal ke tempat lain. Paling tidak teman-teman tahu di tempat ini Paradox Studio, ada karir anak dan ada rumah Sasongko. Seperti apa gambarnya, teman-teman monggo dibawa ke Rus. Kalau memang ada keinginan untuk datang lagi, kita ngobrol lagi, tapi kami mohon dengan waktu yang lebih fleksibel dan jangan sampai digandeng geret sama jadwal-jadwal yang lain karena obrolannya harusnya lebih intens. Terima kasih banyak. Kalau kritik maksudnya. Oh iya. Karena satu hal yang kami selalu ingetin sama guru-guru dan mitra-mitra kami adalah di industri itu yang dipegang janjinya. Bahaya kalau kita janjian jam 10 terus tiba-tiba di hari yang sama ngegeser jadwal, sementara kebutuhannya bukan di kami, kebutuhannya di teman-teman. Teman-teman ganggu, kasar aku ngomong, teman-teman ganggu jadwal kami karena kami mesti nyesuaiin jadwal, tapi kami tetap akan menghospitality dengan baik. Standar SOP kami jelas. Tiba-tiba teman-teman geser waktu, ya kami mesti nyesuaiin waktu yang kami harap ke depan insya Allah kita nggak sama-sama ngelanggar waktu lagi. Gitu ya Bu, terima kasih banyak. Mas Ili, terima kasih banyak sudah masuk ke channelnya Om Ili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.